الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاجرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita masih diberikan rahmat, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa mengungkapkan rasa syukur dengan melaksanakan rangkaian ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Sebagai wujud rasa syukur, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya, kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan jalan takwa inilah Allah menjanjikan kemuliaan bagi hambanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah dialah orang yang paling bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat agung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, barangkali banyak di antara kita yang tidak mengetahui wujud nikmat itu adalah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nikmat yang sangat besar. Keistimewaan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat Nabi sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan azab kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama beliau berada di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33 sebagai berikut: "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut salah satu riwayat yang dikemukakan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Jahal melantunkan doa, "Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratum minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim." Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kami azab yang pedih.
Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengutip perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum sedangkan nabi-nabi mereka berada di antara mereka hingga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nabi-nabi itu dari kalangan mereka. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran jika kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kita bisa menghadirkan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan azabnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana cara kita bisa menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita? Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan istiqomah menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahyani, wa man ahyani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar menghidupkan aku. Dan barang siapa menghidupkan aku, maka ia bersamaku di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kata menghidupkan aku di sini, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam teks hadis ini tentu yang dimaksud bukannya secara zahir, secara kasat mata berada Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan kita. Akan tetapi secara maknawi Nabi selalu tergambar sebagai teladan dalam segala bentuk dan gerak aktivitas keseharian kita. Maka dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan sedang menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara yang menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah dengan memperbanyak ucapan salam penghormatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain keutamaan salawat yang begitu besar, ucapan salam juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana disabdakan dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallah alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku, melainkan Allah akan mengembalikan nyawaku hingga aku membalas salamnya. Tidaklah ketika kita memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seketika itu juga nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjawab salam kita. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya masih dapat memberikan salam yang merupakan doa kepada umatnya yang mengucapkan salam kepada beliau. Sehingga kalau kita cermati, setiap redaksi salam lebih banyak menggunakan dhamir mukhatab atau orang yang diajak bicara yang mensyaratkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Seperti saat duduk tahiyat dengan ucapan salam, "Assalamu alayka ayuhan nabi." Atau redaksi nasyid, "Ya Nabi, salam alayka." Atau
Assalam alaika zainal anbiya. Hal ini juga yang menjadi landasan keyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah orang-orang yang mengucapkan salam kepada beliau, berada di majelis-majelis yang bersolawat kepada beliau, berada di perkumpulan-perkumpulan orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tarik kesimpulan, jikalau kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan ditimpa oleh azabnya Allah Subhanahu wa taala. Selama kita bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Ada dua cara tadi sudah disampaikan. Dua cara supaya bisa kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Cara yang pertama itu dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di semua aktivitas kehidupan, waktu-waktu kita teladani apa yang dilakukan oleh beliau, kita hidupkan sunnah beliau. Maka ketika itu yang kita lakukan, sama saja kita sedang menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Cara yang kedua yaitu dengan memperbanyak bersolawat, memperbanyak mengucapkan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berselawat, memberikan salam kepada beliau, maka seketika itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjawab salam kita. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang kedua ini, mari kita renungkan diri kita masing-masing. Sudah berapa banyak umur kita gunakan untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan amal baik sebagai bekal kita menghadapi kehidupan hakiki nanti di akhirat. Atau jangan-jangan malah sebaliknya, umur kita yang sudah sampai 60 tahun, yang sudah sampai 70 tahun ini masih banyak kita habiskan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini, mari kita renungkan, kita tundukkan kepala kita. Kita tundukkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun atas segala dosa dan kehilapan yang telah kita lakukan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.